Halo teman-teman semua, balik lagi bersama dengan Story 3M, di mana kita kali ini akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul I Become the Tyrant of Divine Game. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Sekarang kita berpindah ke Strong Point atau base camp, di mana salah satu tujuan As kali ini adalah untuk bertemu Kalibai setelah sekian lama dia tidak bertemu. Kalibai yang sudah sangat lama menantikan kedatangan As tentunya berteriak, dari mana saja mereka selama ini, kenapa mereka baru muncul sekarang? As mengatakan sudah lama sekali dirinya tidak berjumpa, tapi Kalibai menanyakan kenapa dia melototinya seperti itu. As mengatakan kalau dirinya baru sadar jika dia ini budak kinclong, dan Kalibai tentunya langsung menyerang As sambil berkata dasar bajingan gila. Kalibai berkata kalau dirinya juga akan membuatnya jadi budak kinclong, tapi perhatian As kemudian teralihkan pada seseorang yang duduk di sana. Nonem berkata sudah lama tidak berjumpa, dan As terkejut karena Nonem juga berada di bengkel pandai besinya Kalibai. As menanyakan bagaimana kabarnya, dan Nonem memberitahu masih sama seperti biasanya, menyalakan lampu, membunuh monster, dan juga berdoa. Alasan kenapa Nonem datang kemari adalah untuk mereparasi pedangnya yang sudah tua, dan hanya Kalibai seorang yang mampu untuk melakukannya. Nonem juga memperingatkan As kalau sekarang ini dia sedang diburu oleh para komandan Nightmare, jadi sebaiknya dia lebih berhati-hati di sini. Singkatnya, para komandan Nightmare itu sudah mulai mewaspadainya karena dia sudah berhasil membunuh Celendion dan juga Orlok, jadi mereka sedang mengincarnya ketika datang ke dungeon ini. Tidak seperti ketika mereka berada di luar dungeon dengan kekuatan mereka yang terbatas. Kerajaan danau ini adalah wilayah mereka, dan kekuatan mereka tidak akan dibatasi. Nonem tahu kalau partinya As memiliki potensi untuk menaklukkan dungeon ini, tapi dengan kondisinya yang sekarang, itu sama saja dengan dia mau bunuh diri. As sendiri paham dengan itu karena dirinya sudah bertemu dengan Celendion dan kalah telak, tapi mereka bisa selamat berkat Celendion sendiri dan komandan lain tidak akan seramah itu. Nonem berkata eksplorasinya sekarang mungkin akan jadi lebih berbahaya, tapi dia masih memiliki kesempatan untuk mundur sekarang sebelum terlambat. As mengatakan tenang saja, karena selama dirinya masih melihat secercah harapan, maka dirinya tidak akan pernah berhenti melangkah maju. Nonem berkata kalau begitu dirinya berharap dia bisa memenuhi tujuannya itu, dan dirinya akan mendoakan perjalanannya diberikan keberuntungan. Beberapa saat setelahnya, Kalibai memanggil Nonem untuk datang padanya karena dirinya telah selesai mereparasi pedangnya dan Nonem berterima kasih atas bantuannya. Nonem berkata sebaiknya As tidak perlu maju untuk hari ini saja dan As menanyakan apakah ada masalah jika dirinya melakukannya hari ini. Nonem berkata kalau dirinya ingin melakukan sedikit pembersihan di jalan, jadi jangan maju dulu untuk hari ini. As menanyakan apakah Kalibai tahu siapa identitasnya Nonem, tapi Kalibai berkata asal-usulnya dan juga kelasnya benar-benar misterius, tapi dia selalu membunuh monster dan juga menyalakan lampu. Akan tetapi Kalibai pernah mendengar penyintas lain memanggil Nonem sebagai Deposit Princess, dan As bertanya apakah itu berarti dia dulu adalah putri kerajaan danau. Namun jika diingat-ingat kembali, bos terakhir yang harus dikalahkan oleh As untuk menamatkan gamenya adalah Sleepless Like Princess. As berpikir apakah Nonem adalah lawan yang harus dirinya lawan di akhir permainan seperti dulu, tapi As berharap supaya itu tidak pernah terjadi. Kalibai kemudian memberikan item yang terbuat dari mana core Celendion, yaitu Lord of Crimson, yang deskripsinya bisa dilihat di gambar berwarna biru ini. Junior adalah orang yang paling pas untuk menggunakan senjata ini, karena setiap kali dia membunuh musuh dengan senjata ini, dia bisa menyerap life essence yang bisa menjadikannya penopang pengguna. Namun masalahnya jika menggunakan senjata tipe Nightmare seperti ini, Junior harus menggunakan porsi yang seimbang supaya tidak menjadi wibu seperti Demian.
As mengatakan senjata ini dibuat dengan mana Korselendion dan digunakan dengan sebijak-bijaknya, dan Junior berkata senjata ini benar-benar sangat luar biasa. Junior berkata dirinya akan berusaha sampai titik darah penghabisannya, tapi As berkata kalau darahmu itu sudah hampir habis, jadi pulihkan saja darahmu itu. Tujuan utama As untuk mengambil senjata sudah terpenuhi, namun akan sangat disayangkan jika mereka tidak melakukan sedikit pemanasan. As kemudian mengajak partinya untuk melakukan sedikit pemanasan di area ketiga, karena Nonem berkata jika dia mau membersihkan jalan duluan. Beberapa saat kemudian di atas benteng kerajaan Danau, As bertemu dengan musuh yang akan dia hadapi di stage ke-8, yaitu para slime. Akan tetapi As terlihat sangat terkejut melihat monster yang akan mereka hadapi, tapi kita masih belum tahu alasan kenapa dia sangat terkejut. Sekarang kita berpindah ke dungeon bawah tanah area kelima, yaitu Fountain Square, di mana Nonem akan melakukan sedikit pembersihan. Namun secara tiba-tiba, Nonem tampaknya merasakan sesuatu yang belakangan ini terus mengganggunya, dan kepalanya juga seringkali merasa pusing. Jelas saja Nonem sudah tahu kalau hal seperti ini akan terjadi padanya, tapi bersamaan dengan itu seseorang berkata sepertinya dia sudah kelelahan. Ketiga monster yang datang itu berkata sebaiknya dia menyingkir dari sana, karena mereka harus menangkap makhluk-makhluk lemah yang mencoba menjelajahi kerajaan ini. Ketiga monster itu tidak lain adalah para komandan Nightmare yang berisikan Wolf King, Babylon the Great, dan Owner of Lake. Komandan Nightmare keempat yaitu pelagui doktor atau Raven. Dia memberitahu kalau pertarungan mereka bisa dilakukan lain kali, tapi untuk sekarang mereka memiliki urusan lain. Komandan Nightmare nomor 9, yaitu Wolf King atau Lunaret, dia berkata dirinya akan mengoyak-ngoyak mereka dengan taringnya karena sudah berani meninggalkan bekas luka pada Komandan Nightmare Army. Komandan Nightmare Army nomor 7 yaitu Ratu Succubus atau Salome. Dia berkata lebih baik dirinya saja yang menangkap para manusia ini karena dirinya penasaran bagaimana rasanya menjadikan pembunuh Selendion sebagai budak setianya. Tunggu sebentar, namanya bener-bener Salome. Seriusan ini namanya Salome? Salome yang itu? Satu lubang rame-rame? Seriusan nih autornya ngasih nama? Nonem berkata kalau mereka tidak akan pernah bisa melewatinya dengan mudah, jadi berhentilah membuat sesuatu yang tidak jelas. Nonem berkata meskipun mereka ingin pergi untuk melakukan kebaikan, dirinya tidak akan membiarkan mereka pergi karena ini sudah menjadi tugasnya. Raven berkata sepertinya akhir-akhir ini dia sering mereparasi pedangnya, padahal dulu dia tidak pernah peduli mengenai itu dan terus bertarung mati-matian tanpa beristirahat. Namun sepertinya sekarang dia sudah tidak bisa lagi melakukannya, yang artinya baik dirinya maupun pedangnya sudah mulai melemah. Nonem berkata hari di mana dirinya dan pedangnya akan rusak memang akan datang, tapi sayangnya hari ini bukanlah waktunya. Raven berkata itu benar, karena hari ini dia masih memancarkan sinar yang membutakan mereka, tapi tentu saja dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Raven berkata sebentar lagi jiwanya yang murni itu akan segera tertutupi kegelapan, dan jika saat itu sudah tiba, maka tempat ini akan sepenuhnya dilahap oleh Nightmare yang tersimpan di kerajaan ini. Para komandan Nightmare itu tampaknya ingin melakukan pertempuran habis-habisan melawan Nonem, supaya jiwanya semakin cepat melemah dan terkena korosi. Raven berkata dirinya akan menghitung semua kutukan dan juga penyakit yang menempel padanya. Jadi mari kita mulai bersenang-senang. Di pertarungan yang bagaikan neraka tanpa ujung ini, ada satu hal yang diharapkan oleh Nonem, dan itulah yang membuat Nonem bertahan sampai sekarang. Harapan itu adalah nyala api milik partinya As, obor kecil yang menyingkap tabir kegelapan kerajaan Danau, dan dia tidak mau jika api itu sampai padam. Demi bisa melindungi nyala api baru itu agar tidak padam dan semakin kuat, Nonem siap menghadapi segalanya untuk melindungi As kecil.
Sekarang kita kembali ke area 3, di mana party A sedang bertarung melawan monster slime yang akan dihadapi di stage ke-8. Lukas berkata kalau para slime ini tidak bisa dibunuh dengan pedangnya, begitu juga Evangeline yang tidak bisa membunuh mereka dengan tombaknya. As kemudian menyuruh supaya Lukas dan Evangeline mundur saja, karena para slime ini lebih pintar menyembunyikan manakor ketimbang para vampir yang mereka lawan. Jika slime ditebas maupun ditusuk, mereka akan secara langsung memindahkan core mereka, jadi akan sangat sulit membunuh mereka dengan menggunakan senjata tajam. As kemudian menyuruh Jupiter untuk menunjukkan kekuatan senjata barunya, dan Junior berkata yang mulia telah berinvestasi pada orang yang tepat. Seketika itu Junior melepaskan sihir sambaran petir seperti Jupiter. Meskipun kekuatan merusaknya tidak terlalu besar, tapi itu sudah cukup untuk membunuh para slime. As berkata kerja bagus sudah mengatasi para slime ini, jadi sekarang Junior bisa beristirahat duluan, sementara mereka akan mengumpulkan drop itemnya. As rasa jika dirinya harus membuatkan senjata yang cocok untuk Evangeline dan Lukas juga, karena kelihatannya perasaan mereka terluka tidak bisa membunuh satupun slime. Setelah menyelesaikan sedikit pemanasan dengan melawan para slime, As mengajak partinya untuk kembali dan beristirahat. Evangeline menanyakan kenapa ada banyak sekali tukang yang keluar masuk dari mansion, dan para pekerja itu berkata kalau mereka sudah menyelesaikan pesanannya. As mengatakan kerja bagus, dan Evangeline berpikir memangnya apa yang senior lakukan dengan para tukang itu. Namun tentu saja Evangeline baru tersadar, dan dia berteriak kenapa senior menghancurkan interior imutnya. As berkata kalau mereka bisa beristirahat duluan, karena besok mereka masih akan memasuki dungeon lagi. As menanyakan kuilan ada di mana, dan tampaknya Raina saat ini sedang mendidik kuilan dengan sangat baik untuk menjadikannya sebagai prajurit teladan. Keesokan harinya As mengajak parti utamanya dan parti bandit kuilan untuk melakukan pertarungan pemanasan sebelum stage ke-8. Kuilan bertanya kenapa tempat ini sangat gelap dan mengerikan, bukankah katanya mereka hanya akan melawan para monster saja. As mengatakan kalau dirinya harus menguji kemampuannya dulu, karena sebenarnya pertempuran di benteng kota akan jauh lebih sulit. Selain itu, As juga memberitahu mengenai kontraknya, jika Kuilan harus mengikuti semua tugas yang dirinya berikan, meskipun tulisannya sangat kecil dan berada di pojokan bawah. Kuilan tampaknya sangat menyesal sudah tanda tangan duluan, sebelum melakukan pengecekan isi kontrak yang dia tanda tangani. Anggota bandit berkata kalau bos memang lebih lemah daripada penampilannya, jadi mereka meminta maaf jika sebenarnya bos mereka itu sebenarnya penakut. Mereka berkata jika bos memang tidak akan takut jika melawan para kesatria, tapi akan berbeda cerita jika yang akan dilawan itu adalah seekor monster. Selain itu, bos mereka juga sangat benci dengan kegelapan, tapi sepertinya kegelapan tempat ini membuatnya jadi meringkuk ketakutan. Anggota bandit berkata yang mulia tidak perlu khawatir, karena mereka akan mengurus bos mereka sendiri dan tidak akan menjadi beban bagi yang mulia. Melihat para bandit itu saling memberikan semangat satu sama lain, As rasa kalau dirinya tidak perlu khawatir dengan solidaritas mereka. Namun baru saja As berekspektasi besar pada mereka, para bandit itu langsung lari paling cepat setelah melihat monster slime, bahkan mereka meninggalkan bos mereka. As tentunya berteriak, dasar muka garang jiwa Hello Kitty, bukankah kalian bilang akan mengurus monster ini bersama-sama? Bandit itu mengatakan jika mereka tidak pernah melihat monster seperti itu, dan sepertinya mereka adalah monster yang menghisap otak manusia. As berpikir sepertinya ada yang salah dengan otak para bandit ini, padahal mereka ini berlevel 30, tapi para slime ini hanya berada di level 12. Meskipun begitu, As rasa kalau julukan sang bandit king tetap melekat pada Kuilan, bahkan dia tidak mundur sedikit pun di hadapan para monster ini. Akan tetapi Kuilan malah menangis sambil meminta tolong karena kakinya tidak mau bergerak, dan As berteriak kenapa dia lebih pengecut daripada bawahannya.
Namun baru saja seekor slime menyentuh kakinya Kuilan, Kuilan secara tiba-tiba mendapatkan serangan yang sangat brutal hingga membuatnya hampir sekarat. Kuilan berkata sepertinya hari ini adalah hari sialnya, tapi As berkata jika dia sendiri yang penakut, tapi kenapa menyalahkan keberuntungannya? Lukas berkata sepertinya rekrutan kali ini sangat mengecewakan, dan As tidak menyangka kalau para bandit ini akan ketakutan seperti ini. Meskipun mereka garang ketika berhadapan dengan para pemain lainnya, tapi ketika mereka berhadapan dengan para monster, mereka lebih mirip seperti anak mami. Lukas berkata kalau dirinya dan Evangeline akan mengurus para slime ini, dan As mengandalkan mereka untuk membersihkan para slime itu. Evangeline menanyakan kapan dirinya bisa mendapatkan rumah impiannya, dan As berkata bersabarlah 3 tahun lagi, karena manor itu akan jadi miliknya. Evangeline tentunya bersemangat menghancurkan para slime dengan palunya, sambil berkata kerja keras sebagai kuda selama 3 tahun lagi. Lukas berkata sepertinya para slime ini lebih mudah dikalahkan dengan menggunakan senjata tumpul daripada senjata tajam. As bersyukur mereka tidak ada masalah sama sekali dengan senjata baru mereka, padahal dirinya sedikit khawatir dengan cara bertarung mereka. Para bandit yang melihat Evangeline dan Lukas tentunya berkata, kenapa para monster pemakan otak itu bisa mudah dikalahkan oleh mereka. As kemudian memberikan obat pemulihan pada Kuilan, dan karena darah Kuilan yang sangat rendah, dia bisa pulih hanya dengan sedikit obat pemulihan. As kemudian mengumpulkan semua partai bandit sambil memberitahu kalau dirinya mengeluarkan banyak uang agar mereka bisa membantunya. Akan tetapi setelah melihat sikap pengecut mereka seperti ini, bahkan mereka tidak bisa dibandingkan dengan para prajurit biasa yang menjaga kota. As berkata kalau mereka takut pada monster, mereka boleh mengemasi barang-barang mereka dan kembali ke penjara seperti semula, tapi tentu saja dia tidak akan bisa menghasilkan uang lagi. As memberitahu kalau para slime itu lebih lemah daripada para prajurit penjaga gerbang, lalu kenapa mereka ketakutan seperti melawan bos monster saja. Namun secara tiba-tiba ketika As sedang sibuk memarahi anggota party bandit, game scam ini malah mengeluarkan peringatan kalau gelombang kedua sampai gelombang kelima akan dilakukan secara bersamaan. As rasa kalau game ini benar-benar ingin membuatnya selalu tertimpa kesialan, bahkan ketika semuanya tidak berjalan dengan normal. Terlebih lagi karena As sekarang sedang terpisah dengan partai utama, itu membuatnya tidak punya jalan keluar untuk menghabisi para slime ini sekaligus. Meskipun para slime ini memiliki level yang rendah, tapi dengan jumlah mereka yang sangat banyak mengepung mereka, ini sama saja dengan mereka sedang masuk perangkap. Alhasil karena Lukas sedang jauh dari As, itu membuat Lukas jadinya khawatir dan tidak bisa fokus untuk membunuh para slime yang ada di sekitarnya. Namun beruntungnya, sebuah serangan melesat ke arah para slime yang sedang mengincar As dan membuatnya terhindar dari sebuah masalah. Kuilan yang sudah bangkit berkata dirinya memang seorang penakut, tapi dirinya tidak akan membiarkan orang yang telah membayarnya dilukai. Kuilan berkata agar teman-temannya segera masuk ke dalam posisi mereka karena mereka harus menghasilkan banyak uang setelah pertempuran ini. Semangat Kuilan tentunya membawa semangat bagi para bandit lainnya untuk bertarung, dan tampaknya mereka cukup cepat beradaptasi ketika melawan para monster. Meskipun begitu, As harus berulang kali memberikan obat pemulihan pada Kuilan karena hanya dia yang akan langsung sekarat setelah 1 kali sentuhan. Setelah menyelesaikan pelatihannya, As memberikan apresiasi kerja pada partai Kuilan, meskipun tadinya merasa sedikit kecewa dengan sikap awal mereka. Stage ke-8 ini harus melawan setidaknya 1000-an slime kecil berlevel 25 dan 30, serta satu bos monster yang akan segera muncul dalam waktu 7 hari. As berpikir kalau dirinya harus mengurus orang-orang seperti ini ke depannya, tapi dirinya tidak tahu sampai kapan dirinya bisa mempertahankan mereka semua. As kemudian memberikan Kuilan beberapa koin emas, jadi dia bisa mengajak teman-temannya itu bersenang-senang, tapi jangan sampai mereka terlalu bersantai.
As berpikir mungkin dirinya akan memikirkannya saja ke depannya. Lagi pula dirinya sudah berniat untuk memperbaiki komandonya, supaya lebih banyak yang selamat. Selama beberapa hari setelahnya, As menugaskan party bandit untuk melakukan eksplorasi di area 1 untuk meningkatkan level mereka sekaligus kemampuan mereka. Sama halnya dengan pertahanan benteng Crossroad, di mana As masih menggunakan taktik zona pembantaian untuk melawan para slime. Waktu pun terus berlalu sampai hari di mana pertempuran akan segera dimulai, dan As menanyakan apakah Alice sudah selesai menyelesaikan surveinya. Alice berkata dirinya sudah selesai dengan surveinya, tapi dirinya mendengar kalau besok akan ada serangan dari para monster. Oleh karena itu, Alice menanyakan apakah Yang Mulia memperbolehkannya untuk berpartisipasi dalam pertempuran pertahanan kali ini. As tentunya terkejut, dan Alice memberitahu karena karyawan mereka akan hidup di tempat ini ke depannya, maka dirinya harus melihat kondisi benteng kota ini secara langsung. Alice ingin melihat mara bahaya seperti apa yang akan mereka hadapi jika membiarkan karyawan Winter Silver tinggal di tempat seperti ini, supaya mereka juga memiliki persiapan lainnya. As tentunya mengatakan dirinya malah sangat berterima kasih atas bantuannya ini, jadi dirinya akan mengandalkannya dalam pertempuran pertahanan kali ini. As menanyakan berapa banyak senjata tumpul yang dia miliki, dan Alice menanyakan apakah dia mau meminjamnya, dan As berkata kalau dia akan membutuhkan itu untuk pertempuran besok. Sekarang kita berpindah ke base camp, di mana Calibre sudah menyelesaikan permintaan As kemarin dengan membuatkannya scarf dan juga sepatu dari General Vampir. Calibre berkata sangat disayangkan membuang harta berharga seperti itu hanya untuk membuatkan sebuah item pertahanan, padahal dia bisa mendapatkannya lebih baik. As mengatakan kalau senjata ini dibuat agar seseorang bisa bertahan di medan pertempuran, dan Quillen bertanya apakah Yang Mulia mau memberikan benda itu padanya. As mengatakan ini belum sepenuhnya menjadi miliknya, tapi kalau dia bisa menoreh prestasi selama masa percobaannya, maka dirinya akan membiarkannya memilikinya. Quillen tentunya bersorak gembira sambil berkata, masa percobaan selama 6 bulan ini sangat mudah baginya, dan As berharap semoga kegembiraannya ini terus bertahan. Memang sangat disayangkan menjadikan Manacor General Vampir sebagai item defense, tapi itu sebanding untuk menutupi kelemahan Quillen yang bejibun. Sekarang kita berpindah ke kuil Crossroad, di mana Kureha sedang menatap langit setelah mendapatkan perawatan dari kuil. Apa yang dipikirkan oleh Kureha sekarang adalah karena kakinya tidak bisa disembuhkan, meskipun saintis masih bisa menyembuhkan penyakit lainnya. Sudah beberapa dekade sejak kakinya lumpuh, jadi Kureha tidak berharap apapun kakinya bisa disembuhkan. Hanya saja dirinya menyesal tidak bisa melihat teknik itu lebih lanjut. Tak lama kemudian Quillen datang sambil berkata kalau para bajingan kekaisaran itu setidaknya memiliki healer yang bagus dan kondisi kakak sekarang jauh lebih baik. Kureha berkata semua orang di sini memperlakukannya dengan baik, jadi mungkin dirinya bisa sembuh dalam beberapa minggu, dan Quillen berkata itu bagus. Akan tetapi Quillen memberitahu setelah kakak sembuh, mereka akan langsung kabur dari kota ini, dan Kureha menanyakan kenapa. Quillen berkata kebencian mereka pada kekaisaran ini tidak bisa menghilang begitu saja, hanya karena mereka memberikan mereka atap untuk berteduh. Terlebih lagi setelah para bajingan kekaisaran itu membuatnya lumpuh seperti ini, Quillen tidak akan pernah bisa melupakan dosa mereka. Quillen memang merasa tidak enak pada pangeran baik hati itu yang sudah memberikannya hadiah yang sangat mewah, tapi itu masih belum cukup untuk menghilangkan kebenciannya pada kekaisaran. Kureha berkata kenapa mereka harus kabur dari tempat ini, bukankah mereka menjadi bandit karena paksaan dan mereka sudah mendapatkan kehidupan baru di sini. Kureha berkata Quillen masih muda jadi jangan terpaku pada dendamnya, tapi Quillen berkata dirinya akan menganggap tidak pernah mendengarkan ucapannya barusan.
Kuilan berkata kalau guru bela diri yang dirinya kenal bukanlah orang yang akan mengucapkan sesuatu yang lemah seperti itu. Jadi cepatlah sembuh supaya mereka bisa pergi dari sini. Kureha berkata agar Kuilan berhati-hati dan Kuilan berkata kalau kakak tidak perlu khawatir karena dirinya adalah Kuilan si keberuntungan. Keesokan harinya stek ke-8 akhirnya telah dimulai, di mana para monster slime sudah mulai menginvasi dengan jumlah mereka yang sangat banyak. Meskipun para slime ini terlihat seperti makhluk-makhluk lemah, tapi mereka cukup sulit untuk dilawan. Namun untungnya mereka bisa dijebak dengan menggunakan zona pembantaian. As kemudian memerintahkan semua pasukannya segera menembaki monster kecil mungil itu dengan meriam dan pastikan tembakan mereka tidak ada yang meleset. Tentu saja para slime tidak akan bisa menghindari ledakan dari meriam karena tubuh mereka akan langsung hancur sebelum memindahkan core mereka. As yang sangat bersemangat melihat pembantaian ini tentunya berkata, sudah lama sekali dirinya tidak mendapatkan musuh yang bisa dikalahkan dengan mudah. Para slime itu terus hancur kocar-kacir, tapi tubuh mereka tersebar kemana-mana, hingga membuat slime acid menutupi tembok kayu zona pembantaian. Kemampuan slime acid sendiri adalah melelehkan benda yang mereka sentuh, dan perlahan tembok kayu as mulai meleleh. Akan tetapi as tidak mau berhenti sampai di sini, karena mereka harus membunuh monster slime ini sebanyak-banyaknya, sebelum tembok zona pembantaiannya dihancurkan. Tidak hanya dengan mengandalkan meriam saja, As juga sudah menaruh jebakan tanah yang akan meledak jika para slime sampai menginjak ranjau tersebut. As rasa pertempuran ini sudah sangat bagus karena mereka berhasil membunuh sepertiga dari mereka, jadi para penyihir tidak akan kesulitan menghabisi sisanya. As berkata jika Tricolor selain memiliki kekebalan magic sebanyak 3 kali, jadi Lily dan Junior akan menghabisi imunitas mereka terlebih dulu. As berkata jika Junior akan menembakkan sihirnya 2 kali, dan Lily akan menggunakan sihirnya sekali, tapi Lily tampaknya sudah muak dengan tugasnya sebagai seorang penyihir. As juga meminta supaya Dame Reina bersiap menggunakan sihirnya setelah imunitas para slime itu menghilang, dan Reina berkata yang mulia memiliki strategi yang sangat cemerlang. Reina berkata akan sangat disayangkan jika tekniknya hanya digunakan untuk menghilangkan imunitas para monster itu, dan As yakin kalau mereka berdua memiliki perseteruan pribadi. Lily sebenarnya adalah seorang mage yang lebih ahli dalam single target daripada area. Terlebih levelnya saat ini masih sangat rendah, jadi dia sangat cocok untuk mengurangi imunitas para slime. Lily yang sedari dulu sudah mau pensiun tentunya berkata, apakah yang mulia tidak mau membiarkannya pensiun dengan tenang, tapi As berkata dirinya akan hancur tanpa adanya dia. As berkata kalau Lily harus bangga menjadi seorang senior mage di Crossroad, tapi Lily berkata yang mulia hanya menganggapnya senior, kalau yang mulia membutuhkan bantuannya saja. As terkejut dengan kemampuan Lily yang mampu mengenai para slime tanpa menyia-nyiakan sedikit pun energinya, jadi sepertinya kemampuan Lily juga berkembang. As menanyakan apakah Lily mau bergabung dengan partai utamanya lagi, tapi Lily langsung kabur secepat mungkin tanpa mengucapkan apapun pada As. As menanyakan apakah Junior sudah siap, dan Junior berkata kalau dirinya sedang dalam kondisi yang sangat baik, jadi yang mulia tidak perlu khawatir. Junior berkata dirinya akan menunjukkan padanya betapa hebatnya tongkat baru yang dia investasikan padanya, jadi perhatikan serangannya ini baik-baik. Junior kemudian menggunakan Blood Magic acak yaitu Blood Fog, di mana skill tersebut berasal dari tongkat yang terbuat dari mana core Celendion. Setelah menggunakan Blood Magic, Junior langsung menggunakan sihir air area luas, yaitu hujan air, dan membuat stak imunitas Tricolor Slime terpenuhi. Akan tetapi Junior tidak hanya berhenti setelah menggunakan kedua sihirnya, namun dia masih ingin melanjutkan serangannya agar tidak melewatkan kesempatan ini. Jelas saja Junior langsung menunjukkan sihir petir skala area seperti miliknya Jupiter dan menghancurkan para slime yang terkena skill hujan airnya.
Karena para monster slime sudah musnah duluan, Junior seperti ingin berkata kalau dirinya tidak akan membiarkannya bersinar, dan Reina rasa anak ini mau pamer padanya. Di samping itu, As masih terheran-heran dengan satu hal, yaitu kenapa bos musuhnya sampai sekarang masih belum terlihat, padahal para slime sudah hampir dimusnahkan. Namun secara tiba-tiba, benteng Crossroad mendapatkan kerusakan yang sangat parah oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata.